Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari dengan NIM 8570339998. Mahasiswi semester 3 UPBJJ Bandar Lampung Pokjar seperti banyak. Dengan kesempatan kali ini, saya akan membacakan inovasi pembelajaran dalam menyelesaikan persen dan perbandingan menggunakan media, yaitu contohnya seperti media cetak, media elektronik, media peta konsep, maupun media alat peraga. Contohnya media kartu lambang bilangan maupun dengan menggunakan media benang ataupun kelereng. Masalah sering terjadi dalam menyelesaikan persen dan perbandingan maupun mata pelajaran matematika, yaitu pelajaran yang paling susah sepanjang kelas maupun di kalangan di tingkat SD maupun SMP ataupun SMA. Hal tersebut tidak dipungkiri, ada benarnya juga. Seringkali anak kesulitan memahami materi matematika. Hal ini biasanya terjadi karena anak sudah merasa takut dan tidak menyukai pelajaran matematika terlebih dahulu. Dengan tidak menyukai pelajaran matematika di awal, membuat mereka enggan memahami materi dan ada beban pemikiran dan ada beban pemikiran tersendiri. Yaitu kesulitan dalam berkonsentrasi dan belajar. Nah, kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bukan berarti siswa itu bodoh, bukan berarti. Tetapi ketidakmampuan belajar mereka mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu karakteristik unik dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, setiap anak memiliki kemampuan untuk berhasil dalam studi mereka. Setiap anak memiliki kemampuan untuk berhasil dalam studi mereka. Guru hanya mampu dalam memantau kemajuan mereka dan menerapkan berbagai strategi mengajar di dalam kelas agar siswa yang merasakan di dalam kelas tidak mudah merasa bosan maupun merasa pusing dalam mempelajari matematika. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika anak, yang secara umum berupa faktor dari dalam diri anak itu sendiri maupun faktor dari luar diri anak itu sendiri. Kemudian inovasi. Karena adanya inovasi ini, upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep pada matematika dengan membuat belajar matematika menjadi menyenangkan untuk anak-anak di tingkat SD. Dalam meningkatkan pemahaman konsep pada matematika dengan membuat inovasi dalam pembelajaran matematika, seperti menyelesaikan soal-soal tentang persen dan perbandingan melalui penerapan media pembelajaran, menggunakan media kartu bilangan ataupun mengibaratkan dengan nilai uang atau harga, dan media benang ataupun kelereng. Next.
Peta konsep persen dan perbandingan. Nah, konsep persen meliputi mengubah persen menjadi pecahan. Yang kedua, mengubah persen menjadi desimal. Yang ketiga, mengubah pecahan menjadi persen. Yang keempat, mengubah desimal menjadi persen. Kemudian, konsep perbandingan meliputi makna perbandingan. Yang kedua, menulis perbandingan. Yang ketiga, pembelajaran perbandingan. Yang keempat, skala. Kemudian, pembahasan selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan. Nah, mengubah persen menjadi pecahan menjelaskan kepada siswa, yaitu dengan cara pengenalan terlebih dahulu kepada mereka. Pengenalan mengubah persen menjadi pecahan itu bagaimana? Siswa akan mudah memahami bila ada pengenalan. Contohnya, mengubah persen menjadi pecahan 1%. Maka, diubah bilangan menjadi pecahan akan menjadi 1/100. Kemudian 15%. Berarti bentuk pecahannya adalah 15/100. Adapun langkah-langkah mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Langkah pertama, yaitu mengubah bilangan persen menjadi pecahan per 100. Untuk pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri. Untuk pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri. Untuk pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah pecahan per 100. Langkah kedua yaitu mengubah pecahan per 100 tersebut ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Contohnya 63%. Bila diubah menjadi pecahan akan menjadi 63/100. 63/100. Kemudian mengubah persen menjadi desimal. Cara pertama, kita bagi saja dengan 100. Atau sama saja dengan bergeser 2 digit ke kiri kemudian diberi angka 0, karena pada pecahan desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Contohnya 45% menjadi 45/100. Bila diubah menjadi desimal akan menjadi 0,45. Contoh yang kedua, 65%. Bila diubah 65/100, bila diubah menjadi desimal akan menjadi 0,65. Karena pada pecahan desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian, cara yang kedua, contohnya 75%. Langkahnya, ubahlah bentuk persen di atas atau 75% menjadi 75/100. Perkecil hingga tidak bisa dibagi lagi. Diperkecil lagi hingga tidak bisa dibagi lagi. 75/100 dibagi dengan 25 akan menjadi 3/4. Bila dibagi dengan kalkulator, hasil dari 3 dibagi 4 atau 3/4 akan menjadi 0,75. Contoh yang selanjutnya, 37%. Contoh selanjutnya 37%. 37/100. Bila dijadikan desimal 0,37. Kemudian
Mengubah pecahan menjadi persen. Contohnya 0,37 dikali 100. Maka bentuk persennya menjadi 37%. Contoh yang kedua, 1,8 dikali 100. Maka bentuk persen menjadi 180%. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan yaitu melibatkan dua bilangan. Misalnya 1/2 atau boleh dibaca 1/2. Contohnya, Anjeli mempunyai 2 buah benang yang panjangnya masing-masing 6 cm dan 2 cm. Maka ada beberapa cara untuk menyatakan perbandingan panjang kedua benang tersebut. Kemudian dengan menggunakan media benang ataupun kelereng, dalam materi perbandingan ini, perhatikan pada perbandingan benang 1 lebih panjang 4 cm dari benang 2. Benang 2 kurang 4 cm dari benang 1. Kemudian panjang benang 2 adalah 1/3 dari panjang benang 1. Atau dapat disebutkan atau dituliskan 1/3. Boleh dibaca juga menjadi perbandingan panjang benang 1 dan 2 adalah 1/3. Perbandingan terbagi menjadi beberapa jenis. Dan cara menghitung perbandingan tersebut. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai yaitu dilakukan berdasarkan nilai satuan yang digunakan. Contohnya, harga 4 liter minyak premium seharga 29.600. Kemudian bagaimanakah menentukan harga 25 liter minyak premium dengan menggunakan cara nilai satuan? Nah, cara menjawabnya, maka harus dicari terlebih dahulu harga 1 liternya. 1 liter minyak premium. 1 liter minyak premiumnya. Kemudian, kita pecahkan masalah tersebut, yaitu 4 liter minyak premium 29.600. Maka harga 1 liter premium minyak adalah 29.600 dibagikan dengan 4 liter minyak premium tersebut dibagi 4 akan menjadi hasilnya 7.400. Dengan demikian, harga 25 liter minyak premium adalah 25. Maka 25 dikali dengan 7.400, maka hasilnya akan Rp185.000. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai, yaitu membandingkan 2 buah objek atau lebih. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Dan sebaliknya. Contoh, untuk mencetak genteng pesanan, sebuah perusahaan memerlukan pekerja sebanyak 30 orang dalam 18 hari. Bila pekerja yang tersedia hanya 27 orang, pesanan genteng akan selesai di dalam IKA 30 pekerja, kemudian 18 hari. Berapa pekerja yang tersedia? Ada 27 pekerja. Maka berapa hari maka berlaku? Jadi pesanan genteng akan selesai dalam waktu 20 hari.
Yang ketiga, perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat, yaitu melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya, perbandingan Jeruk, Andi, dan Joko adalah 3:5, sedangkan perbandingan Jeruk Joko dengan Rudi adalah 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari jeruk milik Andi, Joko, dan Rudi. Kemudian makna perbandingan. Makna perbandingan merupakan teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Adapun penulisan perbandingan dapat dituliskan sebagai A dibanding B. Dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Agar dapat membuat kesimpulan, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Beberapa jenis perbandingan memiliki syarat dan rumusnya masing-masing. Agar lebih bisa memahami perbandingan berikut. Penjelasan dan cara menghitung. Perbandingan atau rasio mempunyai satuan yang sama. Kemudian skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Rumus jarak peta yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Yang kedua, jarak sebenarnya yaitu jarak peta dibagi skala. Rumus yang ketiga, skala. Jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Penggunaan rumus skala umumnya digunakan dalam menggambar peta maupun denah sehingga dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Contohnya seperti ini. Jarak antara kota S dan kota M adalah 150 km. Sedangkan jarak pada peta adalah 25 cm. Maka, berapa skala petanya? Cara pengerjakannya yaitu diketahui jarak peta atau JP 25 cm. Kemudian JS, jarak sebenarnya 150 km. Kemudian diubah ke cm, akan menjadi 15 juta. Kemudian ditanya, apanya? Skala. Skala 25 cm dibagi dengan 150 km. Sama dengan 25 cm dibagi 15 juta. 15 juta cm sama dengan 1 dibanding 600.000. Jadi skala petanya adalah 1 dibanding 600.000. Artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 600.000 cm. Bila diubah ke kilometer adalah 6 km pada keadaan sebenarnya. Bila ada kesalahan dalam menerangkan atau menjelaskan maupun menjawab pertanyaan, saya mohon maaf semaaf-maafnya, dan juga saya masih dalam proses pembelajaran juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.